gua Moritz Kansil dalam acara Arabik Anak Garasi Speak sama rekan gua Hari Bergas. Oke, kita mau ngapain yuk hari ini yuk? Hari ini kita kedatangan bintang tamu sebuah band. Band usianya bisa terhitung masih belia ya bro ya. Usia dini. Tapi udah drama-drama bro. Band. Keren. Asli. Oscar Jadi- enggak? Enggak. Bukan ya? Bukan ya. Kira Oscar. Ini Oscar dari mana sih? Oscar Piala olah-olah. kecantikan ya. Oscar. Ya jadi walaupun mereka bandnya tergolong usia belia, Mm. tapi udah drama-drama. Nah dramanya kalau simak dulu. Dramanya apa nih? Ya, nanti kita bahas. Korea. Bukan bro. Oh kira. Ada Kesanjung. konflik lah ya. Iya, konflik. Tersanjung. Jadi band ini namanya Tuesday Afternoon. Oke, tepuk tangan dong buat Tuesday Afternoon. Nah, nama band diambil dari riwayat mereka membentuk sebuah bandnya gitu bro ya. Nongkrong. Nongkrong. Nongkrongnya tiap hari Selasa. Dari Selasa. Selasa sore. Selasa Wage kalau tangan Jawa Iya, kayaknya gitu ya. sosok. Kliwon. Sore. Jadi berawal dari latar belakang itu diangkatlah jadi sebuah nama band. Betul. Ada siapa aja? Usianya belia kan bro? Banget. Ada siapa aja? Coba kita kalian satu-satu personal ya. Satu-satu. Siapa? Mas? Perkenalkan nama gue Produser Ati Kansil, panggilannya Suara. Aku sebagai gitaris dalam band Tuesday Afternoon. Suara sebagai gitaris dalam band di Tuesday Afternoon. Pemenang Oscar. Nah Oscar, berikutnya nih. Ya, gua Muhammad Andrea Taladrian, gua vokalis gitaris di band Tuesday Afternoon. Nah, nih Vokalis keren plus nih. gitaris. Ya, vokalis gitaris. Enjoy. Oke, Keren. next dulu. Nama gue Tegar Mana Prepe Kaligis. Gue basis di band Tuesday Afternoon. Basis. Mantap, basis. Egar, basis. Egar basis. Iya. Nama Mas- gue Muhammad Valien Pamungkas, gue drummer di grup band di band Tuesday Afternoon. Tuesday Afternoon. Tuesday Afternoon. Jadi karena masih belia, ini masih Keren. malu-malu kayak gue. Malu-malu. Iya. Benar. Nah, kan ini kan apa sebetulnya kita tuh udah pernah take ya sebelumnya bro. Kita udah pernah take. Tapi karena ada suatu kejadian yang kita akan klarifikasi hari ini juga. Saat Mati ini listrik juga. kalau nggak salah dong. Nanti kita akan Iya. cerita. Tapi Iya. gini, menurut gue pribadi mereka itu walaupun usia belia tapi untuk aliran musik yang dipilih tuh lumayan unik bro. Karena Iya, seumur benar. mereka kalau yang gue kenal ya mungkin gue Betul. kurang bergaul bagaimana tapi Ah. biasa anak-anak seumuran mereka ini masih pop, Benar, masih rock biasa, benar. atau malah yang ya pokoknya yang santai-santai. Ah. Mereka itu udah Milihnya kayak rock and roll. rock and roll. Ya kan? Keren. Jadi mereka tuh Keren. kemarin baru bikin single ya bro ya. Iya, single. Sudah recording, bikin single, Sudah lagunya recording. Bajaiku ya. Bajaiku ya bro ya. Bajaiku ya. Single pertama mereka Single pertama mereka tahun ini. tahun ini. Ya. Bisa ceritakan nggak bro? Kan kalian masih muda nih. Hmm. Ini pengalaman pertama recording atau gimana? Buat band ini ya pertama kali recording mungkin kita rada gugup pas awal-awal ya. Gugup ya? Rada gugup, jujur rada gugup. Pastilah, Ya, itu pasti pasti. ada kesalahan lah pas recording, Iya. pasti ada kesalahan ulang-ulang terus itu yang bikin lama gitu. Itu kalau pengalaman gua sih. Iya. Yang lain Coba dari suara-suara gimana? Pengalaman recording? Doang, malu doang. Malu-malu. Ah, Tapi susah nggak? lumayan. Gua aja buat gua recording susah loh. Susah ya. Kita waktu ngetek pertama kali dulu ya, 2000 berapa tuh? 2010. Jadi gua ngetek tuh kuliah. Ini anak Kuliah, kan? kecil, kalian masih SMP ya? SMP. SMP Kelas 9. SMP Kelas bro. 9. Gila, keren. Lo SMP ngapain nih? Gua SMP masih main Layangan. iya kayak Karambol. Rambut. Nyolong sendal. Tapi kayaknya sih gue sih main cewek bro gua. Wencet. Enggak. Lo dimainin cewek kan? Bucin. Iya. Enggak. Lu gimana guys sebagai basis? Susah nggak? Susah nggak? Pas recording sih rada gugup gitu sih. Karena gue juga belum makan ya. Ya. Nggak fokus gitu. Iya benar. Akhirnya ke warteg di bawah. Kalau yang jago orang Bintaro juga. Kali kasih dia. Ibu di Bintaro. Ibu di Bintaro. Ah, kalian kan orang Bintaro. Ya Allah. Kali kasih. Akhirnya wartegnya nggak bayar deh. Nggak bayar. Langsung aja mau marah. Paling gimana nih? Len gimana Len? Kalau gue sih susahnya tuh waktu ngepasin beat drumnya itu sama musiknya karena Oke. kan Oh iya karena drum itu kan tanggal tempo Drum sebenarnya. itu tempo, benar. Nah kenapa gua tanyain ini karena sebenarnya gini buat kalian masih muda, jadi mereka itu kan sama-sama berproses seperti kalian lah ya. Jadi Betul. ini mereka bisa kasih insight gitu pandangan gimana sih proses recording itu sebenarnya. Nah untuk pembuatan lagu Bajaiku ini itu sebenarnya siapa sih yang buat? Ada satu orang yang bikin terus kalian mulai kolaborasi. Gue punya lagu nih, bisa nggak bikinin bassnya, drumnya gimana ya? Atau gimana? Atau kalian duduk bareng-bareng nyusun lagunya itu bareng-bareng gitu? Iya, kalau itu kita nyusun lagu bareng-bareng. Jadi kalau misalnya yang ada lirik itu
dikasih lulusan gitu. Siapa yang jago lirik siapa di sini? Ya vokalisnya lah. Iya, vokalisnya. Oh iya, Keren. dia tuh sempat disebut bucin-bucin mulu. Waduh, kenapa tuh? Ada rahasianya nggak sih? Kalian Len, kenapa nyebut dia bucin? Paling Len, kenapa Len? Teman lu dibilang bucin kenapa? Kenapa ya? Karena kenapa dia selalu prioritaskan ceweknya yang pertama. Heeh. Kalau acara tuh sering banget telat, bahkan gak ikut. Oh, gitu. Terus sering banget janjiin kalau di grup, ntar gue nyusul, terus gak nyusul, situ nggak boleh. Oke. Jadi tuh drama pertama tuh, baru drama Drama pertama. pertama. Iya. Enggak, setiap band pasti ada konflik. Iya, Ya kan? Berantem. Bener. Konflik internal tuh selalu ada. Jadi di balik kamera ini kita ada sang manajer. Oh, sang manajer. Tukang Benar. pukul orang. Jadi lu jangan macam-macam sama ini nih. Iya, benar. Lu nggak bayar ininya lu manggung, biaya manggung kelar loh. Ya, nah ini sekarang kalian tuh masih sekolah ya? Masih sekolah kan? Ya sekolah. Terus gimana sih kalian tuh mengatur waktunya gitu loh antara ngeband? Kan karena menurut gue sih kalian sudah cukup serius gitu ya. Sampai bikin rekaman tuh bukan hal yang main-main gitu, maksudnya yang dia cukup serius, Iyalah. cukup komitmen gitu loh. Bener. Untuk Ada yang manage lagi di manage kan itu Iya. berarti udah masuk pro lah ya. Makanya gimana kalian strategi ngatur waktu biar teman-teman yang sekarang mempertimbangkan buat gue pengen sekolah tapi juga ngeband, gimana ya? Nah, Bagi waktunya gimana tuh? coba Gar. Bagi waktu sekolah sama band ya. Ya. Kalau gue sih ya sekolah tetap ikutin belajarnya, tetap ya kerjain tugas dan lain-lain. Tapi kalau ada waktu luang ya kayak lu ngulik lagu, kayak lu belajar song baru gitu sih. Oh, tetap ya. Tetep aja. Oke, sekolah tetap nomor 1 lah ya. Tetap nomor 1 tapi itu. Dibilang man madul-madul sekolah bro buat ngeband. Nih, Agak bercanda, lu serius banget lu nonton ini. Jangan terlalu kaku lu ah. Iya. Jangan tegang-tegang banget ya kan. Iya. Kayak bapaknya seseorang tuh. Bapaknya tetangga gua Iya. maksudnya. Iya kan tegang, apa-apa tegang gitu. nah kalau Andi lu sebagai, nah gini. Ini Andi itu tadinya tuh gitar, sekarang jadi vokalis juga, ya kan? Nah, karena ada suatu drama nih, ya bro ya. Oh iya. Ya. Nah di sini jadi kita mau sekalian Klarifikasi. edukasi dan klarifikasi. Kebetulan rekan gue mau di sini adalah labelnya nih. Oh iya Nah. mereka masuk di label gue. Iya. Jadi gue nemuin mereka sih pas di eventnya Crayola ya. Mereka udah manggung di sana. Kebetulan jadi pembukanya si Tony Vialli Band. Oh, wih keren banget. Udah Kita main di sana. udah ngebuka Ah. musisi ternama ya. Iya, jadi manggung ya udah gue tawarin mereka untuk masuk ke label ini gitu. Tapi lagi-lagi gue bakal klarifikasi di sini. Ini mereka usia dini tapi bukan berarti kita ngeduitin mereka ya. Enggak. Tapi kontrak itu ada. Kontrak itu cuma ibaratnya mereka tahu gitu loh kerja profesional seperti apa. Bukan kita sebagai label bakal wah nih ini gue nih. Keuntungan besar nih gue buat ini mereka masukin mereka di label ini enggak ke arah sana. Cuman gimana caranya mereka masih muda punya karya, kreativitas mereka bisa ditangani secara profesional. Itu aja. Iya. Bukan yang kita wah ini bakal gue peres nih dari sini enggak. Ya, jadi- enggak salah itu salah banget Ya, itu. jadi Itu katro sih pikiran kayak Ada gitu. beberapa ini ya pandangan ya bahwa Ah. kalau masih muda sudah bikin label tuh kesannya itu mereka kayak dimanfaatkan lah. gitu ya. Enggak ke sana arahnya. Kita cuma mau karya mereka itu ada royaltinya. Kedepannya kan kita nggak tahu. Digital platform ini kan bakal berapa tahun ke depan bakal ini aja. Iya. Kita nggak tahu. Taunya ntar 5 atau 10 tahun ke depan mereka menghasilkan ini dan mereka nggak perlu pusing biaya kuliah mereka, ya kan? Iya, nggak Bakal tahu ke sana arahnya kan? Kita nggak pernah tahu kan. Ya? Bukan yang jangka pendek, wah udah tanda tangan kontrak, wah ini harus manggung di sini enggak. Itu balik lagi ke orang tua mereka. Kalau diizinkan, ya udah, gue fleksibel kok sebagai label. Enggak yang wah ini harus terikat nih, ini kan udah terikat kontrak gini enggak kayak gitu. Lagi pula kan juga sebetulnya kontrak itu kan lebih untuk kita fair-fairan di depan nih supaya Ya. jangan ketika band berjalan nanti masalah duit kan sensitif bro ya. Iya betul. Kalian ini mungkin ya masih beliau sekarang belum ngerasain gitu ya. Tapi ketika kalian sudah megang, wah ada benefit dari karya kalian mendapat benefit itu bisa jadi timbul konflik gitu loh. Kalau nggak ada Iya. sekarang kita Betul. dijelaskan dulu ya pembagiannya segala macam. Gitu. Toh dari kontrak tersebut gue juga share ke orang tua mereka, jadi mereka baca kontraknya seperti itu. Bukan yang kontrak sepihak ya, menguntungkan sepihak, enggak. Ini benar-benar kontrak yang emang nggak ditandatangani sama mereka, tapi cukup diparaf, tapi ditandatangan sama manajernya dan mengetahui orang tua. Seperti itu. Bukan yang gue bikin kontrak gelap,
terus mencari keuntungan dari mereka enggak Iya, kayak gitu. iya. Jadi ini drama kedua. Nah. Drama kedua tuh kemarin sempat ada konflik lah, ada pihak yang merasa kok ini Iya. anak-anak ini kok kayaknya seperti dimonetize. Ya, Kesana sering dimonetize, benar Iya. kayak gitu. Padahal enggak ke arah sana. Mungkin karena gini ya, mungkin waktu itu cuma sepihak. Nih anak nggak ngasih tahu ke orang tuanya. Kalau misalnya sama band ini gabungnya gitu loh. Ternyata sampai tanda tangan kontrak dan akhirnya orang tuanya baru tahu. Jadinya miss sih. Ada yang miss antara anaknya bohong ke orang tuanya atau enggak emang orang tuanya tahu terus tapi merasa wah nih lo kayaknya cari keuntungan nih buat anak gua. Ya nggak kesana juga arahnya. Enggak. Jadi kalian nih gimana nih? Umur band masih baru tapi udah ada drama-drama. Mantap ya? Ya, Nikmat ya? pengalaman sih, pengalaman. Keren ya? Enggak pengalaman. Pengalaman. Ini dramanya ini nanti drama berikutnya adalah tikung-tikungan cewek, bro. Oh iya benar. Gimana ngakalin kalau dapat fans cewek nih? Nah, ya kita gimana Iya. kira-kira? Gimana? Pasti ke gua dulu sih. Lewat manajernya dulu. Itu. Iya. Gimana nih? Kira-kira Ngakalinnya gimana? Lo bakal tetap cool misalnya. gini. Andre, teriak-teriakin gitu. nggak menutup kemungkinan, bro. Oh, iya dong. Lu makin sering manggung itu bakal punya fans. Gue Banyak punya yang tahu. pengalaman. Gue dulu kan juga sempat ngeband ya. Cuma event gini, bro. Band antar sekolah. Iya, antar Tiba-tiba sekolah. gue turun panggung tuh bisa aja didatengin cewek. Oh, iya. Ini true story ya. Gue ngalamin sendiri. Ini kalian akan ngalamin sih. Percaya sama gue. Gitu. Tommy juga. Pas turun Iya. didatengin orang kantin. Bukan, salah. Salah. Dia utang. enggak. Dia datengin leasing gua. Dia datengin leasing. Belum bayar nih motornya nih. Sama datengin mata elang. Enggak. Gimana? Kira-kira lu Gila kali datengin mata elang. punya kebayang gak sih band kalian tuh bakal kayak begitu gitu? Heeh. Maksud gue akan menghadapi konflik gitu loh. Heeh. Ya kalau gue sih ya. Nyikapinnya gimana nyikapinnya? Ya kalau gue pasti ya, ya harus ramah lah kalau ke fans gitu. Oke. Ya pasti kalau misalnya dia minta foto atau apa ya udah gitu foto. Tapi ya pasti ada batas waktunya gitu. Gue juga perlu personal space sendiri. Oke. Kalau Berarti udah ngerti dia ya. Terus lu bakal ngasih ketika lu misalkan gini, wah ternyata fansnya suka sama si Egar, lu suka sama dia nih, lu bakal ngomong ke Egar, Gar gue kayaknya demen nih, atau lu main tikung aja nih. Ini gue jadi bahas begini. Gak soal Enggak, tapi kan bucin. remaja. Iya, Remaja emang lagi eranya lagi kesana, lagi suka-sukaan. Itu kan emang wajar lah ya. Iya, Kayak gitu. bener. Wajar. Gimana tuh? Ya. Tikung menikung. Cie. Kalau gue sih kan gue udah punya cewek ya. Cie. Siapa namanya? Sok jujur. Udah. Sok jujur. Kan gue punya cewek, jadi kalau gue sih masih tetap jaga hati. Jadi gue masih fokus ke satu orang aja, jangan nggak usah lihat. Nah kalau dilihat lu suka temen lu gimana? Nah, itu beda cerita, kalau itu beda cerita. Nggak, jadi sebenarnya poinnya tuh sebenarnya kan kalian masih belia nih, maksudnya bandnya juga masih belia. Kedepannya kan konflik-konflik pasti jadi kan. Ya itu gimana caranya kalian tuh bisa apa namanya mengkomunikasikan, karena penting banget loh bro. Tetap kompak. Kayak band kayak Dewa ya bro ya. Iya, benar. Terus Gigi itu mereka bisa sampai sekarang tuh tetap banyak kuat tuh karena itu komunikasinya Iya, kan. komunikasinya. Jadi itu. Nah kita balik lagi ya tadi ke masalah genre yang rock and roll ya. Ya. Rock and roll kan tuh kan kalau gue dengerin model-model kan tuh seperti Cangcuters ya rock and roll lah. Itu Iya. sebenarnya dapat pengaruh dari mana sih bro? Kita kayak beda-beda sih kalau kita dapat influence beda-beda. Kalau gue sendiri sih gue dari Naif kalau gue. Naif. Ya, gue lihatnya dari Naif ya, gue lihat kayak oh ini lagu seru gitu. Jadi gue pengen nunjukin itu lagunya. Oh Naif. Naif. Kalau suara lu dari mana? Kalau dari Indonesia nggak ada. Di luar nggak apa-apa. Nggak ada. Ini jadi maksud gue penasaran sih gini. Seumuran kalian tapi udah kayak bisa ngebentuk nuansa rock and roll tuh gimana gitu. Benar. Tapi kalau yang di luar negeri kayak contohnya Queen. Wih. Oh, berat Wih. ya. Makanya dipilih Oscar nih. Iya. Ini piala siapa sih ini dari tadi? Gar lu siapa Gar? Dari siapa ya? Yang shooter sih. Cangcuters. Wah ini Shooters oke. keren sih. iya emang keren sih. Keren. Len. Kalau gue sih udah pasti lah, Dream Theaters. Wih. Berat ya. Masa-masa wet dream memang cocok loh buat ini. Dream Theater gokil. Nah jadi kan bakal berbeda-beda. Jadi kalian tuh kan pasti ada dong terus band yang ada begini itu siapa tuh pertama kali tuh? Ega dia nih. Bikin. Vokalnya sih Andri sih. Oh jadi lu yang Ya, kita mau nyari yang apa kan kita sesuai umur ya. Jadi yang have fun aja lah Iya lagunya. betul. Lagunya sih Oh, memang. Iya gitu. Benar. Dan menurut gua sih untuk lagunya mereka nih untuk umur-umur mereka cocok bro, bukannya cinta-cintaan. Oh, iya. Kan gimana maksud
Bener. Kayak enak gitu ya. Iya benar-benar. Nggak, orang maksud gue gini, ini bisa terima semua kalangan, yang orang dewasa pun yang dengerin musiknya pun yang Bajai Queen nanti akan merilis ya di Spotify. Benar, yang penasaran Enak tuh. wah. Coba lu bayangin semua mereka ngomong cinta-cintaan lagunya gitu. Iya, Gua benar. kayak gue denger pasti nih. Benar. Apaan sih nih? Iya. Kayaknya kurang gitu ya. Angkatan kita aja yang ngomong cinta Dedi Dores dulu ya. Angkatan lu. Dedi Dores. Angkatan lu kayak Wah parah Dedi Dores. Siapa itu? itu bapaknya siapa ya? Iya. Ini nggak ada ini rencana mau ganti nama band gitu mungkin. Oh iya, kan jadi ini sekarang nih Sunday Afternoon atau gimana apa Tetap Tuesday Afternoon. What Tuesday Afternoon? Apa ini trio ambisi? Kalau untuk sekarang sih Trio ambisi. Enggak sekitar empat ya. Berarti apa? For ambisius. For ambisius. Apa? Kita tadi berlima. Iya kan trio ambisi. Berlima nih. Trio ambisi and a lover. And Allah. Kan and a lover. Iya benar-benar. Iya benar. Enggak ya. Tadi kan berlima nih. Tiba-tiba tinggal berempat. Tetap nih Tuesday Afternoon. tetap tuh Oh, itu berarti mereka masih ngasih kredit untuk riwayat tuh dipegang bener bro. Benar. Iya, tepuk tangan dong buat Tuesday Afternoon. Semoga mereka tetap sukses ya. Dan kita lihat dari hari ini sampai mereka rilis sampai 10 tahun ke depan kita lihat. Oh ya, gini. Iya kan? Kita ngomong 10 tahun ke depan nih ya. Heeh. Kira-kira 10 tahun lagi, misalkan bayangin nih, kalian bakal nonton video ini nih ya. Heeh. Lu bakal mau ngasih pesan apa sih ke buat diri kalian masing-masing? Iya. Coba sekarang lu mau ngomong apa ke diri lu sendiri 10 tahun lagi nih? Benar. Berarti kira-kira umur kalian tuh 23 sama 24. Ini kan di YouTube nih ya kan? Dan itu masih muda banget dan lu udah famous men. Nah. Nggak mungkin nggak famous kan? 10 tahun lagi, ya kan? Jadi ketika 10 tahun lagi nonton ini, lu mau ngomong apa? Ke diri lu 23 sendiri? tahun, 24 Suara, tahun. Iya. Suara, Kaget sih. lu gini ya, suara, nih hari ini inget lo ya, misalnya gitu ya. Hari ini Pokoknya di lu tahun ingat hari ini, 2030. Iya, lu 2030. lu pokoknya harus hormat sama orang tua lu terus. Bahagia orang tua lu, misalnya gitu ya. Lu beli bapak lu tuh rumah deh. Iya. BMW, apa? Lu mau Lunasin pesan motornya lah. Udah lunas ya. Oh, iya. Gila kredit apa ke 10 tahun? Lu kredit rumah. pesan buat Iya. diri lu sendiri nih. Iya. Harus bisa bahagiain orang tua dulu. Amin. Andre apaan? Kayak nikah di ini nih kalau yang ini nih. Nikah di ini nih kayaknya. Enggak ya, jangan. Iya kan 24 tahun tentu dia doang yang menumpang anak, 4 anaknya enggak. Tapi rumahnya udah 2, mobilnya. Iya, amin. Iya kan? Enggak apa-apa, tapi sukses kan? Iya. Iya, benar. Lu ngomong buat diri lu sendiri apa? Iya, 2030. Lo ngeliat video ini lagi. jangan songong lo. Wih. Tuh Andre, lo dengerin di 2030 Andre jangan songong. Jangan songong, Andre. Iya, jangan songong. Kan tiba-tiba dia balik pakai time machine balik lagi, digapokin. Back to the future ya. Iya. Gar lu apa Gar? Apa Gar? Humble aja 2030. sih. Tetap humble ya. Tetap humble lah. Olahraga. Salat. Sama biar Yang bahagiain rajin. orang tua aja. Coba Amin. Egar 2030 Iya. yang humble ya. Kita tonton 2030 ya. Ini gokil sih. 10 tahun lagi. Enggak, gue bukan apa ya 10 tahun tuh pendek cuy. Nggak kerasa. Nggak kerasa loh. Bener asli. Sekarang aja kan kalian pandemik nih. Toto udah mau naik kelas 3, Toto ada yang mau SMA tahun depan. Iya kan? Iya. Sebentar kan? Toto udah 2021, berarti 9 tahun lagi. Itu sebentar loh, asli, sebentar. Ya kayak gua sama Aryo deh. Kita Terakhir dia ketemu. masih nyambut rumput di sawah. Udah ketemu di sini. Iya, benar. Aryo masih dagang cilok waktu itu lewat. Cilok gitu. Paling belum kita Iya, paling belum. Gimana, Len? Lo 2030, lo mau nyampein apa buat diri lo sendiri? Len, jangan lupa ibadah, Len. Wow. Asik banget nih. Keren. Gak mau. Tapi gua nggak ngebayang ya. Range umur 23, 24 gila ya mereka bakal kayak gimana ya, gue Iya, merinding itu loh dia. asli. Makanya gue tuh Asli, lu 23, 24 ngapain waktu itu? Umur segitu? kayaknya 23, 24 kuliah gue juga belum kelar tuh ya. Serius lu? Kenapa gue bang kuliah? Lu bukannya masih kerja di Mata Elang tuh yang lampu merah? Enggak ya? Enggak ya? 23, 24 lu ngapain? Gue ngapain tuh ya bro? Gak inget gue kayak amnesia gue. Amnesia lu ya? 23, 24 kita udah ketemu Nggak, tadi karena kan? hidup gue tuh datar banget bro. Makanya gue kagum sama mereka tuh kecil sudah punya Mereka udah karya memulai gitu. dengan suatu hal yang positif Iya, banget gue kan tuh ya? ngebanding-bandingnya kayak SMA, kuliah gitu. Maksudnya Kuliah baru. SMA tuh yang cuma ngeband. Ini mereka tuh udah SMP udah recording gue sih kagum gitu. Mantap, keren. Jadi maksud gue sih ya kalian tuh udah bersyukur lah dimulai sejak dini gitu loh. Kalian merasakan dinamika band udah mulai kan? Bener, Kemarin bener. konflik segala macam. Ya semoga aja ini band tetap lanjut ya, Iya. tetap bakal Amin, amin, berkarya
juga bisa ikut dalam industri musik Indonesia, Iya. industri musik tanah air, dan mereka bisa kedepannya kasih hal-hal positif buat rekan-rekan yang sumur mereka nih, Iya. ya kan, kayak gitu. Ya, jadi pokoknya kalian tuh tetap, menurut gue ya, tetap konsisten lah di band kalian. Ah. Album kapan sih? Album ada rencana nggak setelah single nih? Aduh, kalau soal album sih palingan tahun depan sih. Tahun depan ya? Tahun Masih- depan sih, Pasti insya tahun Allah. depan sih harus ada album. Ini lagi masih proses penulisan lagu ya? Iya. Iya. Udah lagu keberapa yang kalian tulis sekarang? Ini baru mau masuk ke Baru masuk lagu kedua. Lagu kedua. Iya. Oke. Iya. Oh, jadi mereka tuh mungkin konsepnya adalah tulis, record supaya nggak lupa. Oh iya, kan? benar, Bisa dievaluasi lagi ya. benar, mantap sih kayak gitu. Nah, lu bro sebagai label ya, Mm. kesulitan lu bekerja sama dengan anak-anak sumur ini gimana bro? Enggak sih. Atau fun? Gue nggak ada kesulitan yang berarti menurut gue kalau misalnya sama anak-anak mereka, seusia mereka ya. Iya. Dalam arti gini, gue pun masuk ke ininya mereka, ranahnya mereka. Gue nggak mengajarkan mereka untuk ke umuran gue nih. Iya. Gue yang masuk ke mereka. Jadi di sini sebagai label ya gue lebih kayak pertemanan, nggak yang gue wah nih gue label lo harus gini, enggak, lebih ke teman. Karena kan pendekatannya nggak bisa kayak gitu men. Oke. Ini kan masih anak-anak ya, jadi kita harus fun, pendekatannya fun. Walaupun terikat kontrak bukan terikat mati ya, lo harus wah ngeband gini, enggak. Itu kontrak cuman buat mastiin kalau mereka memang bekerja secara profesional, bukan nggak ada kontraknya gitu loh. Kan kedepannya kita nggak tahu ya, mana tahu nih toto lagu meledak, toto ada penawaran dari label lain. Label lain nggak tahu kalau mereka misalnya udah terikat kontrak di label gue, Iya. tiba-tiba dijanjiin kalian kita promoin aja deh dengan duit segini, tiba-tiba mereka langsung mau kan, kayak gitu kan nggak bisa kayak gitu. Mereka juga harus belajar dari sisi manajemennya, Iya, gitu. betul. Dari sisi manajemen mereka harus belajar, walaupun kita fleksibel, nggak yang mengikat. Mungkin kalau gue sama Tony Viali, sama anak band yang lain, sama anak-anak Another Tragic Story, mungkin itu lebih serius kan. Iya. Kalau yang ini gue fleksibel, kita ketemu nyantai, ngobrol, makan bareng, ngobrol-ngobrol, pokoknya masih fun lah, masih ngebahas game, masih ngebahas yang asik-asik gitu loh. Terus lu ada nggak sih kayak mewajibkan mereka untuk lu pokoknya harus manggung, misalnya sebulan sekali wajib manggung. Berarti gini kasarannya, lu wajib sebulan sekali nyetor ke gue. Oh Ada nggak sih? enggak. Wah gila itu jauh banget. Itu enggak. Gue nggak sampai ke arah sana. Maksudnya gini, kalaupun ada manggung, biasanya gue kasih slot mereka slot-slot terbaik. Maksudnya slot-slot yang emang mereka bakal manggung sama band-band yang udah pro, kayak gitu, bukan band aceh-aceh. Enggak, mereka bakal ke arah sana. Mereka pun harus belajar gimana sih manggung sebenarnya seperti apa. Bukan yang gue bawa ke ranah band-band yang seumuran mereka, enggak. Oke, jadi lu perannya juga sebagai fasilitator untuk panggung-panggung yang lebih bergengsi lah, Ah. yang membuka akses mereka ke yang lebih baik gitu kan. Betul, dan biasanya gue nawarin mereka gini, gue ada event nih, lo mau nggak balik lagi ke kalian? Oh, Gue seperti itu, ya kan? Gue selalu ngomong kayak gitu. Balik lagi ke kalian siap apa enggak? Kalau siap, ya udah. Gue bikinin slot, gue kasih prime time yang bagus nih. oke. Gitu, yang bagus, slotnya yang bagus, ada penontonnya, kayak gitu. Nah, gue nggak maksain kalian harus tanggal segini-segini, enggak. Itu balik lagi ke kalian. Karena kan kesiapan di band dong. Iya. Percuma dong kalau misalnya gue kasih slot panggung terbaik, tapi mereka nggak siap, percuma kan? Kan balik lagi ke merekanya. Totonya demam panggung, wah anjir penontonnya segini banyak banget, tuh gue malu nih gini. Nah gue nggak mau kayak gitu. Iya. Gue mau kesiapan itu ada di anggota band. Oke, nah Kayak buat gitu. kalian-kalian yang masih seumuran, yang umuran dengan mereka yang memang sedang pengen serius band, menurut gue sih patut juga dipertimbangkan untuk seperti ini ya, masuk ke label tuh. Iya, label itu fleksibel Proses. kalau di gue. Iya. Kalau gue label, as a label gue fleksibel karena gue ngikutin ranahnya mereka, Iya. ranahnya anak-anak muda, ranahnya usia mereka lah. Nggak mungkin gue langsung, wah pokoknya wajib nyetor kayak tadi lu bilang kan. Jadi lu Gini, kalau enggak. gue sih perannya lebih ke mentor jadinya ya sebetulnya. ya. Iya benar. Jadi secara nggak langsung mereka belajar. Oh Iya. ternyata kalau ketemu sama band pro mereka harus set up alat kayak gini. Seenggaknya mereka belajar dari situ. Oh ternyata recording seperti ini. Lebih banyak ini sih pembelajaran sebenarnya. Oke. Pembelajaran. Karena kan pendewasaan itu nggak dari buku kan. Iya. Mereka harus ngalamin langsung. Tapi lagi-lagi gue bakal balikin ke band sama gue tanya ke manajer ya biasanya. Anak-anak siap nggak nih? Kalau siap ya udah, gue bikinin slotnya. Tapi kalau nggak siap ya jangan dipaksain juga. Gue nggak yang maksain harus wajib manggung gini enggak. Dan jadwal manggung biasanya gue atur
tidak ganggu jadwal sekolah mereka. Dan gue oke. nanya pasti gue nanya, mau hari apa, jam berapa, biar gue atur. Tapi kalau nggak bisa jangan. Sekolah tetap utama. Betul bro. Jadi Kayak sekolah lu walaupun ngeband, sekolah tetap utama. Iya tetap utama. Ya walaupun kayak gini ya, kemarin kita sempat podcastin Tony Seruntul. Iya. Dia kuliah, ya kan? Kuliahnya selesai, tapi Juara. pilihan hidupnya ke skateboard. Iya. Ya itu udah masing-masing. Iya benar. Kayak gitu. Tapi at least kuliah lo kelar. Seenggaknya kalau hobi lo bakal jadi duit, ya itu udah urusan lo. Ya, nah buat kalian nih sebagai band, gimana sih rasanya diikat dengan label? Ada rasa stres gak sih? Ini secara ini ya buat sharing ke teman-teman yang Iya. mau bikin band yang sedang serius nih mereka. Ya sebenarnya tergantung sama yang pemilik labelnya juga sih. Jadi kalau misalnya kan Morris ngomong tadi dia santuy, dia ngikutin kita Iya, gitu. benar. Itu kalau kata gue tuh gue jadi lebih percaya diri juga gitu. Oke. Betul. Karena nyaman gitu, nyaman gue sama Betul. Morris nyaman. Jadi ya gue juga nggak stres. Gue juga Oke. bisa mikirin sekolah gitu. Mm. Ya asalkan ada waktu luang ya gue latihan gitu. Gitu. Tapi lu di komplain sama cewek lu kan? Bukan manajemen label ya. Manajemen kehidupan pribadi itu. Iya kan? Nah ke depannya kalian mau gimana nih? Apa sekarang kan masih garap lagu. Terus ya kita anggap aja ya Covid ini tahun depan selesai lah gitu. Kalian mau ngapain nih? Yang pasti kita pasti seringin Manggung, sih. ya? Itu pasti Ya. pasti sering nanti. Manggung Nanti kita sih. ya manggung, nanti kita lebih seringin lagi latihan pastinya. Iya. Jadi nanti paling album kan pastinya. Ya nantikan mereka tuh di Desember. Antara tanggal 11, 12, 13, 14 kita bakal ada event nih di sana ya. Tapi gua nggak bisa ngasih tahu sekarang. Surprise. Tapi yang pasti ini event besar banget dan ini event pertama yang bakal menjadi suatu tren di 2021 gimana cara mengadakan konser dalam suasana Covid. dalam suasana Covid. Kita akan mengajak adanya IDI, Keren sih pokoknya. Ikatan Dokter Indonesia, adanya relawan Covid. Yes. Juga adanya support dari pemerintah daerah. Iya. Untuk yang penasaran di tanggal 11, 12, 13, 14 mungkin bakal gua sounding nanti. Nah, mereka ada di salah satu hari itu. Itu pun gua ngasih pilihan, yo. Oh ya? Iya, gua kasih pilihan lu mau manggung hari apa, jam berapa. Apa lu mau bangun di warungnya Mama Cipuy? Iya, apa sih? Kamu Gitu ketoprak sih. akamsi ya. Jadi gua kasih pilihan dan itu gua nggak masain mereka. Gua kasih slot, terus gua bilang ke mereka, "Lu siap nggak? Kalau nggak siap ya jangan." Karena kan malu-maluin gua juga lah, as a label kan bawa gini doang. Iya kan? Gitu. Jadi balik lagi ke mereka, kalau mereka mau ya udah latihan. Oke. Keren sih. Tepuk tangan dong buat Sisi Afternoon. Ya. Pokoknya sukses terus buat kalian. Gua sih Amin. kagum sih dengan kalian yang masih dari kecil tuh udah mulai pelan-pelan dibangun komitmennya di musik gitu. Nah, terus untuk kan band itu kan juga butuh fasilitas ya, maksudnya kayak gitar kan beli, terus juga kayak drum apalagi nih. Itu berarti kan perlu support dari orang tua gitu. Ini kalian disupport full ya sama orang tua ya? Iya sih, support full Keren sama sih. orang tua. Untuk orang tua kalian sih, gue sih apresiasi Mantap, banget sih. apresiasi. Nah, karena gue alami sendiri orang tua gue tuh ketika gue mencemplung musik, mereka tuh banyak mikirnya gitu maksudnya. Iya, benar. Apalagi masih paradigmanya tuh lu mau jadi apa lo kayak gitu kan. Tapi Iya, ini lu kalian mau ngapain? beruntung banget sih Di bener-bener. musik mau ngapain lu? Kayak gitu. Beruntung banget. Nah, waktu pertama kali kalian belajar itu, ini musik lu belajar langsung atau emang dari orang tua juga yang support mau belajar musik nggak gitu? Kalau gue sih, gue ketemu sendiri sih kan kakak gue juga dulu musisi ya. Oh. Oke. Dulu kakak gue ikut band, terus dia gitaris juga kan. Terus gue diajarin dikit-dikit, terus gue makin lama makin enjoy ya. Setelah itu gue pikir kayak ya udah kenapa nggak kembangin hobi gue gitu loh. Oke. Oke. Jadi hobi yang dikembangkan jadi lebih serius gitu ya. Benar. Iya. Positif. Benar. Kalau suara pasti lihat tetangga ya. Makanya seneng main musik gitar ya. Lihat tetangga. Gimana suara? Kalau aku sih pertama kali lihat ayah. Kalau ayah ya. Siapa sih ayahnya itu? Si ngehe. Nah, gara-gara itu terinspirasi buat belajar musik. Ya, belajar musik. Ya udah aku minta ke ayah ngajarin musik sampai sekarang ya udah dia diajarin. Sekarang ngajarin adiknya cuy. Wih, jadi suara nih sekarang ngajarin adiknya Si gitar. Namanya gitar ya. Namanya gitar belajar gitar. Keren. Sekarang dia yang ngajarin adiknya untuk baca not dan lain-lain. Keren. Gak lu gimana?
hobi aja sih, dari hobi kan. Jadi tapi memang lu awalnya emang senang main gitar gitu? main Bass. bass, iya emang. Kan lihat papa, lihat kakak juga. Gue pikir latihan di pinggir jalan, tung dung dung dung. Iya. Dung, 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 Pas dung. pincong. Gue pengen kayak gitu punya bass gitu. Iya, gue pengen dandannya kayak gitu. Bawaannya lipstick anjing. Bencong dong. Terinspirasi bencong ya berarti sisi bencong ya berarti diambil. Enggak lah. Berarti lo gara-gara ngeliat itu kan ya? Enggak sih. Lo ngeliat kakak lo. Iya. Ngeliat bukan ngeliat bencong nih. Iya. Ngerancuin aja lu. Iya. Jadi ngeliat bokap, ngeliat kakak lo, jadi lo terinspirasi mau ngeband. Iya. Oh, oke. Lo Lo kan gimana? drum kan gini, drum tuh kan alat musik yang menurut gue tuh susah gitu dimainkan. Space-nya harus makan space, butuh lo harus punya tempat. peredam. Nah, kalau gitar Tetangga juga nerima apa enggak ya? Iya, lo gimana? Kayak gitu. Awalnya kursus atau gimana? Dulu kan awal bokap punya campur sari ya. Oh. Nah, di situ banyak alat-alatnya kan. Oh, Keluarga keren. pada bisa main, tapi kan gak ada yang main drum ya. Udah gue dilesin gitu main. Keren. Oh, oke. Iya. Mantap. Jadi buat kalian ya yang lagi merintis band dan mau seriusin, udah jangan ragu lah, maksud gua pelan-pelan ditekunin, mereka bisa jadi contoh ya buat Iya. buat kalian gitu ya. Benar. Di umur yang belia sudah mulai merintis nih pelan-pelan. Jadi keren banget sih. Mantap. Gue sih udah speechless lah ya. Iya. Nah, gue sih kagum ya. Kagum gue. Oke, thank you banget buat Tuesday afternoon. untuk waktunya. ya untuk Bapak manajer ya Tuesday afternoon, terima kasih Iya. atas kesempatannya. Terus Juga. untuk Bapak label Ya. Semoga didoain aja mereka tetap bisa kasih hal-hal positif. Doain yang buat- terbaik aja lah. Buat musik Indonesia tentunya. Nah, terakhir ya, udah nih terakhir closing, pesan-pesan buat teman-teman kalian yang sedang merintis juga. Ya sama-sama nih, maksudnya bukan berarti kan lebih unggul, enggak, ini sama-sama gitu. Kalau mau bikin band gitu maksudnya. Iya. Ya, kalau kata gue sih harus ada visi dan misi. Tuh. Visi misi, benar. Cerdas. Lu harus ada tujuan. Kalau misalnya lu Bener. nggak kemana-mana, ya buat apa? Lu mendingan ya fokusin ya lu majuin gitu. Benar. Kalau kata gua. Sama cari temen yang satu frekuensi lah ya. Iya. Lo jangan pernah nongkrong sama temen yang ngejatoin lo. Lo malah main gitar, oh jelek tuh, jangan. Jangan. Ya, Karena kalau kayak itu- gitu, ya itu merusak moral. Mending itu kalau- merusak moral, bener. Jadi kalau misalnya ada kondisi kayak gitu, mendingan itu pecat aja satu, udah ganti Iya, yang baru. bener. Mending lo ke tongkrongan yang lain yang emang satu frekuensi sama lo, lo bisa main gitar. Enggak, dikomunikasikan, oke? Iya, lo bisa main gitar dan akhirnya ngeband gitu. Oke, sip. Thank you ya teman-teman Tuesday afternoon. Thank you Atas banget. kesempatannya, thank you banget. Udah mau diwawancara barengan kita, Iya. Rafik ya, anaknya Raja Speak. Barengan gua, Moritz Kansil dan Haryo Bergas Bergas. Juga. Sampai jumpa di puncak kehidupan. Thank you.